apabila kita minta jodoh kepada selain Allah, apakah termasuk syirik? Dan bagaimana cara dapat jodoh yang sesuai dengan at-tauhid? Minta jodoh kepada selain Allah tentu bukan kesyirikan selagi selain Allah itu mampu untuk memberi jodoh. Minta jodoh kepada calon mertua misalnya. Ya. Kita datang kepada calon mertua yang kita anggap dia mau memenuhi permintaan kita. Walaysa bisyirik, ini bukan merupakan kesyirikan. Sama halnya seperti meminta sesuatu kepada selain Allah, ya, minta sesuatu kepada selain Allah dalam urusan yang disanggupi oleh selain Allah. Minta sesuatu kepada orang tua, ya, minta uang jajan misalnya, minta uang untuk bayar sekolah misalnya, minta uang ongkos perjalanan misalnya, atau seseorang minta kepada orang lain untuk dibantu, untuk diambilkan, untuk dibantu, seperti misalnya bantu bayar, tutupi hutang saya. Ini minta kepada selain Allah, tapi ya masih dalam koridor kesanggupan makhluk, masih disanggupi oleh makhluk, maka minta sesuatu kepada selain Allah dan itu disanggupi oleh makhluk, ini bukan kesyirikan. Dan kapan dia disebut kesyirikan? Tadi telah disebutkan, meminta kepada selain Allah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Seperti misalnya minta jodoh kepada kuburan, ya, minta kaya kepada makam, ya, minta sukses tapi buka peternakan tuyul, dia piara tuyul. Ada syirik yang sepertinya adalah apa? Adalah kesyirikan. Ya. Nah, jadi meminta kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan adalah apa? Adalah meminta dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta turun hujan, ya, minta diturunkan hujan atau minta untuk ditahan hujan, ya, minta agar lulus ujian kepada kuburan, kepada orang saleh. Tapi bukan termasuk di sini minta doa. Datang kepada orang yang kita anggap saleh, kemudian kita bilang, Pak Ustadz misalnya, atau Pak Haji, ya, atau kepada orang tua, Bu, tolong doakan saya mau ujian, semoga saya diberi kelulusan. Ini namanya at-tawassul, ya, tawassul dengan doa orang saleh, dan ini bukan syirik. Meskipun yang afdal seseorang berdoa kepada Allah sendiri tanpa dia minta kepada orang lain. Dia angkat tangannya, kemudian dia minta kepada Allah secara langsung. Adapun cara mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tauhid, ya selagi hal itu bukan kesyirikan. Dan dalam mencari jodoh itu ada adab-adab Islam yang agung, yang tinggi, yang jauh dari, ya, akhlak-akhlak yang tercela, yaitu mendatangi rumah melalui pintunya. Bukan mencari jodoh seorang mencarinya di terminal, mencari jodoh seorang mencarinya di 21, mencari jodoh seorang mencarinya di McDonald, mencari jodoh seorang mencarinya, ya, bukan dari pintunya. Karena seorang yang dia mengharapkan kehidupan yang islami itu bukan pasca pernikahan. Dia harus persiapkan itu bahkan sebelum pernikahan. Diawali dari bagaimana dia mencarinya. Maka insya Allah kalau caranya benar, dia akan dapatkan wanita yang salihah, yang akan menolongnya untuk, ya, taat kepada Allah Jalla wa Ala, mengingatkannya kapan dia lupa. Adapun kalau dia mendapatkan jodohnya di tempat-tempat yang tadi telah disebutkan, kalau bukan karena Allah memberi hidayah kepada mereka, maka biasanya rumah tangganya itu berakhir, atau biasanya rumah tangganya itu adalah petaka lagi. Wal iyadu billah.
Apakah termasuk dalam syarat ikhlas dalam bertauhid melepaskan harapan kita dari nikmat dunia, harta, tahta, wanita dalam beribadah kepada Allah? Iya. Nanti antum akan masuk kepada bab dari kitab tauhid di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah bab syirik, setelah bab tentang asyirk, beliau akan masuk kepada bab minasyirk, iradatul insan bi'amalihi adun. Termasuk dari kesyirikan seseorang beribadah kepada Allah dan dia harapkan darinya dunia. Maka dalam Islam yang namanya ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Tidak boleh seorang salat agar dia sehat. Tidak boleh seorang puasa agar dia bugar. Tidak boleh orang salat dia bersedekah sebagaimana yang marak belakangan. Seorang bersedekah dia sudah hitung-hitungan, dia sudah punya rumus matematika. Ini tidak benar. Ini bertentangan dengan konsep at-tauhid. Bahkan seorang yang dia bersedekah, dia hanya mengharapkan wajah Allah Jalla wa Ala. Dia tidak boleh mengharapkan darinya Allah Azza wa Jalla akan balas sedekahnya itu di dunia. Tidak boleh. Saya sedekah 50.000, Allah akan lipat gandakan 10 kali. Maka langsung dia hitung 50.000 dikali 10. Dan ini jelas hitung-hitungan yang salah. Dan ini bertentangan dengan konsep al-ikhlas. Bertentangan dengan konsep tauhid. Karena konsep tauhid seorang beribadah, apakah sholat, apakah puasa, ataukah sedekah, dan dia berharap darinya pahala akhir. Dia nggak boleh berharap darinya pahala dunia. Nggak boleh orang sholat agar usahanya lancar. Nggak boleh orang sholat agar dagangannya laris. Nggak boleh. Bahkan ini termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan jelas hal ini halus ya ikhwan. Artinya apa? Artinya bukan hal yang mudah, ini sulit. Ini perkara yang sulit dan butuh mujahadah. Butuh kesungguhan dan seorang tidak mendapatkan kemudahan dari Allah apabila dia tidak memiliki pemahaman. Maka hadal kitab tafsir makna la ilaha illallah, tafsir kalimat tauhid banyak sih. Fil haqiqah tidak cukup. Seorang perlu untuk mempelajari kitab-kitab tauhid yang lainnya. Maka semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu nafi' wal amal salih, ilmu bermanfaat dan amalan yang saleh. Dan apakah juga ikhlas berarti melepaskan harapan kita dari nikmat akhirat, istana di surga, bidadari surga dan sebagainya dalam beribadah kepada Allah. Al-ikhlas adalah kita mengharapkan wajah Allah dan tidak membatalkan al-ikhlas ketika seorang beribadah karena takut dari api neraka. Kenapa dia sholat? Karena dia takut dihukum oleh Allah, takut akan dosa. Kalau dia tidak sholat maka dia terancam api neraka, terancam siksa neraka. Kenapa dia sholat? Karena dia mengharapkan surga, mengharapkan janji Allah. Tatkala seorang beribadah dan dia mengharapkan pahala akhirat, mengharapkan surga, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, ini tidak merusak konsep ikhlas. Tidak merusak konsep ikhlas. Sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan orang. Justru para anbiya, begitu pula para rasul, mereka beribadah kepada Allah di atas prinsip ini. Apa itu? Yaitu prinsip harap-harap cemas. Mengharapkan balasan dari Allah dan cemas kalau amalan itu yang diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya dahulu mereka beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebajikan demi kebajikan dan beribadah kepada kami di atas dua prinsip. Apa itu? Harap-harap cemas. Mengharapkan pahala dari Allah. Jadi mengharapkan pahala dari Allah ini tidak merusak konsep ikhlas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, itu orang-orang yang takut kepada kami.
Jadi beribadahlah kepada Allah, lakukan sholat, lakukan puasa, lakukan zakat. Dan harapkan darinya apa? Pahala, harapkan darinya surga. Lakukan itu di atas prinsip kalian takut akan siksa Allah, takut dari neraka Allah. Karena kalau bukan begitu, untuk apa Allah iming-imingi kita dalam Al-Quran dalam banyak ayat dengan surga? Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala takut-takuti kita dalam banyak ayat dengan neraka? Maka tidaklah kita diiming-imingi oleh Allah dengan surga kecuali agar kita termotivasi dalam beribadah. Tidaklah kita ditakut-takuti dengan neraka oleh Allah itu agar kita jangan jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka hal yang demikian itu mengharapkan surga dalam beribadah, mengharapkan bidadari dalam beribadah, misalnya mengharapkan rumah di surga dalam beribadah. Ya, man bana lillahi baitan, man Allah lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu rumah di dunia, maksudnya masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini motivasi. Maksudnya adalah ya agar seseorang termotivasi dalam mengerjakan ibadah. Dan ini tidak merusak konsep al-ikhlas. Wal ilmu indallah. Dalil apakah yang dipakai oleh orang-orang yang menjadikan orang-orang saleh yang telah wafat sebagai perantara mereka dalam ibadah, dan bagaimanakah bantahan? Tadi sudah disebutkan ayatan, 2 ayat. Wahfadhuha, ya. Hafalkan 2 ayat. Ya. Semoga apabila Allah takdirkan ya kita bertemu lagi, saya akan tanya. Ya, saya akan tanya 2 ayat ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'un. Ya. 2 ayat. Ya. Dan kedua ayat ini itu merupakan dalil yang menerangkan ya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dulu dan juga sekarang menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara itu adalah kesyirikan. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutnya itu sebagai kesyirikan, bukan gitu. Karena pada kelanjutan ayatnya Allah mengatakan, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, ini kelanjutan dari ayat. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, atunabbi'unallaha, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah akan sesuatu yang Allah saja tidak tahu, tidak di langit dan tidak pula di bumi, kalau dia memiliki perantara dalam ibadah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amma yusyrikun, Allah cap bahwa perbuatan menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara dalam ibadah ini sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Allah yang mencapnya min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang 7. Bagaimana kalau ada kasus yang Ustaz tolong doakan saya, ya ikhwan tolong doakan saya. Tadi telah saya katakan, kita jangan sembarangan juga meminta doa. Artinya, kita hanya meminta orang lain mendoakan kita, dan orang yang kita minta doanya itu siapa? Orang yang kita anggap saleh. Orang yang kita anggap dia itu orang saleh. Ya, ketika kita lihat bahwa dia itu orang saleh, boleh kita ya bertawassul dengan doanya. Ya, tawassul dengan doa orang saleh ini warid, ada. Ya. Dan orang yang saleh bukan orang yang ukurannya itu piara jenggot, ya, belum tentu. Ya, orang yang saleh adalah orang yang mereka ya menegakkan hak Allah dan menunaikan hak Islam. Kepada Allah dia tunaikan. Itu syariat Allah, syariat Nabi. Ya, dia tunaikan. Dari salatnya, syiar-syiarnya, ya, dia jaga. Ya, dari pakaiannya, dari penampilannya. Dan kepada sesama, dia pun juga memiliki seperti yang dikatakan oleh orang sekarang, dia punya kesalehan sosial. Dia punya kesalehan sosial. Artinya, ya, syariat Islam dia jalankan, sunnah-sunnah Nabi-Nya dia jalankan. Dan juga dia punya kesalehan sosial. Maka kalau seseorang ya, dia tahu bahwa si fulan itu saleh, maka boleh bagi dia untuk dia bertawassul dengan doa.
kita katakan ya fulan, tolong doakan saya. Kalau misalnya ya akhi, ya bisa jadi ikhwan kita kita lihat saleh, nggak apa-apa. Seseorang minta doa, sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada siapa? Kepada Umar. Ya, pada Umar untuk ya Umar mendoakan. Dan yang demikian ini tidak mengurangi kesempurnaan tauhid, insyaallah. Tidak mengurangi kesempurnaan at-tauhid, Allahumma, kecuali apabila ditinjau dari tahqiq tauhid. Ya. Dari ya merealisasikan tauhid secara murni dan konsekuen. Kalau hal yang demikian ini mau digolongkan kepada perbuatan meminta-minta, maka dia ada tempat di situ. Karena Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa perbuatan meminta-minta ini memiliki talata mafasid. Ketiga kerusakan. Yang pertama adalah ya zulmun nafs. Yang kedua zulmul ghair. Ya, yang pertama adalah menzalimi diri sendiri di mana dia menghinakan dirinya dengan permintaannya. Wa zulmul ghair, menzalimi orang lain. Ya, yaitu bagaimana dengan dia merepotkan orang tersebut untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga fi naw'un minasyirk, ada unsur kesyirikan. Dari sisi bahwa dia telah menghinakan dirinya selain di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wal ilmu indallah. Bagaimanakah kedudukan keislaman seorang yang tidak mengetahui tentang la ilaha illallah dari segi makna yang benar? Apabila ditanya ya tentang seseorang yang dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah dengan arti yang benar, jawabannya laisa bimuslim. Hukmun 'am, hukum umum. Tapi ya berbeda permasalahannya kalau yang ditanya adalah fulan. Itu tunjuk hidung. Fala nukaffiruh, maka kita tidak menjatuhkan vonis kafir kepadanya kecuali ba'dal bayan. Kecuali setelah adanya apa? Ya, keterangan wa iqamatul hujjah. Setelah dia memahaminya, kemudian dia menerimanya, sah islamuhu, maka dia sah Islamnya. Adapun ketika dijelaskan maknanya ini loh. Maknanya adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan ibadah dari selain Allah. Kalau dia menolak makna ini, mukaffar ba'daha, maka dia dijatuhkan vonis kufur kepadanya setelah bayar, setelah adanya keterangan dan penjelasan tadi. Tidak mengetahui rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah dijelaskan dalam kajian ini. Seperti yang tadi disinggung. Ya. Maka ya mubayyinlah, kita jelaskan kepadanya. Apabila yaltazim, dia menerimanya. Ya. Adapun kalau dia menolaknya dan tidak menerimanya, ya, maka yuzil anhu syubhah, dihilangkan darinya syubhat. Kemudian setelahnya yukaffar, dijatuhkan kepadanya vonis takfir apabila dia menolaknya. Maka takfir itu tidak dijatuhkan kecuali ba'dal bayan. Kecuali setelah adanya apa? Penjelasan, kecuali setelah adanya iqamatul hujjah. Saya mohon maaf kalau ada pertanyaan tidak bisa dijawab dengan berhubung waktunya yang sempit, dan insyaallah yang sisa barangkali bisa
titipkan kepada Ustaz. Yang berikutnya Ustaz Zul. Barangkali beliau mau berkenan untuk menjawabnya. Dan ini saja ikhwah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menambah ilmu kita, dan menganugerahkan kepada kita amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.